Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara sikap yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim adalah menjauhi dusta atau bohong. Dan bagi seorang muslim yang menginginkan keselamatan, maka ia harus menjaga lidahnya dari berbicara yang membawa pada kecelakaan. Perlu untuk diketahui bahwa sesungguhnya diam dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak ada bandingannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Di dalam agama Islam, berbohong bukanlah perkara yang ringan. Pertanggungjawabannya sangat jelas, dan hukuman yang akan diterima pun tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Kondisi ini sudah semestinya membuat kita memilih untuk menghindari dan menjauhi perilaku berbohong. Hal ini menunjukkan bahwa berbohong di dalam Islam sama sekali tidak dibenarkan apapun alasannya. Untuk itu, seseorang dibimbing untuk tidak banyak berjanji, terlebih jika apa yang dijanjikan itu tidak didasarkan pada perhitungan bahwa hal itu dapat diwujudkan atau dibuktikan. Karena jika tidak dapat diwujudkan, maka janji-janji itu akan menjadi hutang, dan selama tidak dapat dipenuhi, maka kebohongan tersebut akan melekat pada diri kita. Dalam aktivitas sehari-hari, Rasulullah memberikan panduan bahwa akan sangat baik jika seorang muslim yang memilih untuk berdagang untuk tidak banyak bersumpah dalam bertransaksi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan, karena ia memang melariskan dagangan, namun malah menghapus keberkahan." Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran pun sudah diberikan pedoman kepada kita. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Quran Surat Al-Qalam ayat 10. Dari ayat tersebut maka kita diberikan petunjuk bahwa agar kita benar-benar mengenal dengan siapa kita bergaul. Jangan sampai orang yang sudah terbukti berbohong dan dilakukan berulang-ulang, namun masih menjadi sahabat dekat kita. Dikhawatirkan jika itu terjadi, bukan tidak mungkin tanpa sadar
kita pun akan tertular sikap yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik, dan di antara bentuk berkata yang baik itu adalah jujur. Beritakanlah sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengatakannya 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, perhatikanlah, dan perkataan palsu atau perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahaya dusta banyak sekali. Antara lain yang pertama, bahwa orang yang berdusta akan terhalang dari hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-28. Lalu bahaya yang kedua adalah orang yang suka dusta pasti akan mendapatkan celaka. Sebagaimana firman Allah, terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Quran Surat Az-Zariyat ayat 10 hingga ayat 11. Lalu yang ketiga, orang yang berdusta akan membuatnya diseret ke dalam neraka, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis dari Abdullah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian wajib jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Jika seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa dusta akan menyeret pelakunya ke neraka, maka hendaklah kita waspada. Kemudian yang keempat, dusta merupakan sifat menonjol orang munafik, bukan sifatnya orang mukmin. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya yaitu yang kelima, selain berbagai keburukan di dunia,
maka orang yang berdusta juga diancam dengan berbagai siksaan di akhirat. Nabi SAW mengisahkan kepada para sahabat tentang mimpi yang beliau alami, dan mimpi Nabi adalah hak. Beliau mengisahkan bahwa beliau didatangi oleh 2 orang laki-laki yang membawanya melihat berbagai siksaan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Beliau SAW bersabda, kedua laki-laki itu berkata, "Ayo berangkat, ayo berangkat." Kemudian kami berangkat. Lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang, dan ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya membawa ganju dari besi. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, dan merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian 2 orang laki-laki itu menjelaskan kepada Nabi SAW tentang orang yang mendapatkan siksaan tadi. Adapun laki-laki yang engkau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah nasihat yang harusnya kita renungkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, jika seseorang mau berbicara, maka sebelum dia bicara hendaklah berpikir. Jika tampak jelas maslahatnya, maka bicaralah ia. Dan jika ia ragu-ragu, maka ia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Demikian tadi penjelasan mengenai bahaya dusta atau bohong. Maka kita harus terus berusaha selalu jujur dan menjauhi segala bentuk kebohongan. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kemaksiatan dan membimbing kita dalam perkara yang diridhoi dan dicintai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.